Man of the match. Ya, siapa nih menurut kalian yang cocok jadi man of the match? Oke, kalau kita lihat versi UEFA itu udah terpilih Ayub Boadi. Bener nggak sih itu cara bacanya ya? Oke, itu dari versi UEFA ya. Tapi kalau dari versinya Footmob itu ada Zegrova. Ya, kita berpicu ya sama pertandingan yang baru aja kita lihat dini hari, Rabu dini hari Rabu ya, dini Rabu hari. dini hari tadi. Dan dalam pertandingan ini kita bisa ngelihat gimana Zegova itu memberikan assist goal ya ke Jonathan David. Bener ya? Betul. Dan ini ratingnya tuh tertinggi 8,3. Sekarang kita mau dengerin dong dari narasumber-narasumber kita seperti apa. Ini Tapi gue nggak perlu sebelumnya, dikenalin nih sama Bro Wahyu ya. sebelumnya untuk teman-teman Juventini yang baru melihat narasumber-narasumber kita, ini sudah ada Mas Jeki ya, dia tuh udah biasa sih untuk teman-teman Juventini lainnya juga ya, udah kenal sama Mas Jeki. Dan kembali nih kita kenalkan narasumber kita yang satu lagi, ada Mas Wahyu. Mas Wahyu, siapa lagi dong? Ya, wajah baru, biar semakin dikenal ya Mas ya. Ini dari membership kita nih, membership Sala Juventini. Dia Iya. membership Sala Juventini ya, mana lagi. Dan pastinya Bro Wahyu ini dari Kota Batik. Kota ya, Batik kan bukan Jogja Solo, tapi Bogor tuh itu liriknya slang tuh. Kota Batik gimana? di Hmm. Purwokerto gitu kan. Iya kan? Oke, Liriknya bagus dan slang. pastinya juga ya Mas ya, ada Sonya di sini, lupa nih nyebut Sonya di sini, yang menjadi host Vincere News kali Yoi, ini. Dan Sonya yang kita selalu bersemangat ya. ya, kita bahas langsung sih Mas, man of the match. Aku pengen denger banget nih Ini mau suara man of dari the match dulu apa rating dulu nih? sebelum itu kita ngomongin rating dulu kali ya. Rating Kita aja rating dulu dulu deh, rating baru biar dulu ya. terakhirnya kita man of the match. Oke, Sonya mainkan ratingnya. Kira-kira gimana? Oke, kalau ngelihat rating kemarin ya, siapa sih pemain dengan rating tertinggi menurut narasumber kita dan reasonnya, alasannya kenapa sih? Boleh dong dijelasin. Silakan dari Mas Jeki. Rating tertinggi ada siapa aja sih kalau di Footmob? Coba tolong sebutin lagi deh biar biar kita enak. Ada siapa aja rating tertinggi dari pemain Juventus? Ada Locatelli berarti Kalau ya. dari hmm, Yang hijau-hijau yang itu ada dari Yildiz ya. ada Ada Yildiz, Yildiz, ada Vlahovic, ada Locatelli, ada ada Conceição ya. Conceição, ada Cambiaso. Oke, kenapa mereka bisa ratingnya tinggi ya? Atau hijau ya? Atau di atas rating 7 ya? Hmm. Versi Footmob. Ya kalau dari opini gua, ya tentu rating hijau karena ada impact ya. Ya setiap pos itu punya impact yang berbeda-beda. Misalkan lini serang, tentu kalau lini serang impactnya adalah punya peluang. Dan memang betul, Yildiz, Vlahovic, dan Conceição punya peluang. Conceição jelas peluangnya yang menghasilkan gol kan. Dia kan karena penetrasinya dia menghasilkan gol. Vlahovic karena dia golin juga dan plus dia di babak pertama bahkan ada contekan dia ya, bagus banget ya di babak satu. Bro Wahyu juga tadi sebutkan ya di sesi pertama ya, sontekannya bagus banget, cuman kipernya dari Lille itu sudah sangat ready untuk save tendangan. Nah, Locatelli dan Cambiaso, wah Cambiaso ini seksi repot ya, seksi yang sangat sibuk di Juventus tuh sibuk banget dia. Bahkan dia yang menjadi peran sentral membawa bola, carry the ball namanya istilah dalam sepak bola untuk bisa menghasilkan gol di Juventus yang dihasilkan oleh Conceição penetrasi dan Vlahovic. Dia bawa tuh dari belakang, set, passing ke Conceição dan itu peran Cambiaso wajar. Nah, kalaupun Locatelli, ya Locatelli menjadi apa namanya bukan hanya sekedar motor, dia menjadi orang yang selalu hadir di dekat pemain lain. Jadi ketika pemain lain bingung mau kemana, Locatelli deketin, dia dapat bola lagi. Jadi orang yang paling banyak menyentuh bola, orang yang paling banyak mendistribusikan bola. That's why Locatelli di sana. Plus juga Locatelli juga ikut bertahan. Jadi ya selain Cambiaso yang seksi, seksi sibuk ya, ya Locatelli juga. Jadi pemain-pemain tadi wajar mendapatkan rating tertinggi, bukan rating tertinggi, rating yang bagus di atas 7 poin. Kalau lini serang jelas ya. Lu bermain sebagai lini serang kalau nggak bisa bikin peluang, namanya bukan lini serang. Karena yang susah mendapatkan peluang kan hanya back. Ya kan? Kalau lu striker nggak punya peluang, ya gimana kan gitu. Atau lu sebagai lini sayap tidak punya penetrasi, tidak punya
peluang mau ngapain gitu loh. Jadi mereka-mereka itu wajar mendapatkan rating tinggi. Dan salut sih Cambiaso jarang diistirahatkan ya Cambiaso ya. Maksudnya setiap game dia selalu main di awal, tapi dia selalu mainnya sibuk, semangat dan penuh energik. Jadi wajarlah mereka yang tinggi-tinggi sih soalnya. Mhm. Kalau dari versi ini kan bisa dilihat Locatelli itu 7,8, ya kan? Hmm. Vlahovic 7,7. Mas sendiri setuju nggak sih kalau rating tertinggi ini emang cocok buat Locatelli? Iya, Locatelli perannya menjadi penting ya karena kita kan bermain position ya, bermain menguasai bola ya. Berarti kalau mau main menguasai bola, ada pemain-pemain yang sering mendistribusikan bola, sering keberadaannya itu di passing atau memberikan assist. Jadi ada orang yang harus dia tuh gampang untuk diberikan passing, ada orang yang harus memberikan passing. Jadi gue setuju aja Locatelli sih. Setuju ya? Ya antara Locatelli dan Cambiaso sih memang ya. Tapi karena seksi sibuknya Locatelli juga dan peranan Yildiz juga nggak bisa dibilang kecil ya. Yildiz banyak banyak sekali merepotkan sisi kirinya dari Juventus dari Lille. Jadi ya ya antara dua itu antara tiga itu memang tipis ya perbedaannya karena punya peran yang masing-masing sih. Ya nggak masalah sih kalau Locatelli juga. Kalau dari Mas Jeki mah pro-pro aja ya sama rating ini ya. Iya gitu. Oke-oke aja. Oke aja ya. Kalau dari Mas Wahyu gimana nih Mas melihat rating pemain kemarin Mas? Saat perform kemarin? Oh, dari ratingnya yang benar di Locatelli sama Cambiaso emang benar-benar sibuk ya. Apalagi si Locatelli kan babak pertama menciptakan apa umpan ke Vlahovic yang baik sekali tendangnya poin Vlahovic juga kecipis. Dan juga si apa Cambiaso juga bermain dari posisi back sayap kanan mulai babak pertama, babak kedua juga main di sayap kiri ini juga. Dan Locatelli juga bermain ya sangat fighting sih, fighting sama juga Conceição benar-benar lari terus, nggak kenal cepat lelah. Dan juga Yildiz sudah sering mengumpan dari sisi kiri, dari sisi kanan pertahanan Lille. Mhm. Oke Mas Wahyu kalau ngelihat di situ kan ada raport yang dapat orange ya Mas ya? Ada beberapa pemain Juventus yang sebenarnya keren ya, tapi dapat Berarti rapor kalau rapors orange orange sebenarnya. yang ratingnya buruk ya, di bawah 7 berarti ya. Ya, ratingnya yang di bawah ya. Gimana nih kalau menurut Mas Wahyu ngelihat performa pemain Juventus seperti itu? Kayak Cabal, Kalulu, Gatti, Di Gregorio, siapa lagi Thuram, Kopenas. Kopmeyer. Dapat raportnya orange. Gimana menurut Mas Wahyu? Tapi untuk kita Abal malam permainnya juga ya benar-benar diobak-abrik sama Degrova. Double Nggak bisa abrik ya. diobak-abrik sih, diobak-abrik. Dan juga pemainnya sudah dua syuting juga nggak tepat sasaran sih. Dan tapi sama Kalulu sih lumayan sih permainnya semalam. Cuma kesalahan satu aja sih yang bisa kita kendali dari Lille. Hmm, itu dari Mas Wahyu. Oke, kalau dari Mas Jeki gimana? Tadi kan Mas Jeki bilang kalau misalnya pemain itu ya berdasarkan bagaimana perannya dia saat pertandingan. Apakah teman-teman yang mendapatkan raport orange ini emang kurang memuaskan, Mas? Atau sekurang itu? Gimana Mas Jeki? Ya, eh, detailnya mungkin itu Footmob yang harus menjelaskan. Tapi kan ini opini gua aja ya. Ini Kalau, opini-opini. iya betul. Kalau Kabal ya jelas ya tadi Bro Wahyu sampaikan bahwa dia sangat keteteran ngejaga eh, cilik-cilik cabai rawit nih, kecil-kecil cabai rawit nih, Zegrova nih mirip-mirip Conceição. Ya dia kesulitan di sana. Kalulu walaupun melakukan satu kesalahan tapi kan berbuah gol ya fatal ya. Umpan terobosannya nggak berhasil dihalangi. That's why dia menjadi apa namanya nilainya jadi rendah. Mungkin yang agak membingungkan Koopmeiners ya. Koopmeiners banyak berhasil merebut bola. Koopmeiners banyak berhasil merebut peluang bola. Eh gua pikir kenapa dia menjadi orange mungkin karena distribusi bolanya yang belum terlalu banyak. Cuman keberadaan-keberadaan dia yang tampak bolanya ini loh sebenarnya penting juga. Dia ngerebut bola tiba-tiba pemain Lille lagi mau ngeliat-ngeliat siapa yang mau dioper direbut sama Koopmeiners. Jadi eh, toh juga angkanya kan ya hampir 7 ya. Jadi gue pikir Koopmeiners yang sayang sih kenapa bisa jadi orange.
Padahal dia bisa 2 gol itu kalau misalkan offsetnya dia. Kan dia bikin bikin offset kan. Golnya dia kan dia nulis 2 kali kan offset kan. Iya jadi sebenarnya dia bisa bikin 2 gol gitu loh. Jadi sayang Koopmeiners yang dikasih orange karena ada peran-peran pada saat dia tidak pegang bola itu sangat berguna buat Juventus kayak merebut bola itu sangat berguna. Kalau Gatti ya karena mungkin ini adalah eh, kalau kita katakan pada saat kebobolan itu adalah kerja sama tim karena garis tinggi kan bagaimana menciptakan offside misalkan itu kan nggak bisa dipisahkan antara satu back dengan back yang lain itu yang menyebabkan Gatti ikut-ikutan juga kalau di Gregorio mungkin karena head to headnya dia on one-nya dia sama Jonathan David berasa banget soalnya kenapa di Gregorio Orange dia kan nggak banyak dapat shoot ya nggak dapat banyak shoot ya gimana gitu mau nggak mau yang ternilai kan yang gol itu aja kan ada sih ada shoot yang pas di babak kedua udah mulai yang dia udah Juventus sudah mulai ketinggalan tuh sorry Juventus sudah mulai bisa membobol malah malah pemain Lille banyak yang mencoba untuk mencari gol di Gregorio baru kerja tuh di situ tuh sebelumnya nggak ada kerjanya tuh gitu jadi gue pikir semua Dan semua masih memungkinkan bisa orange, cuman Koopmeiners sayang juga dia orange karena kalau nggak ada VAR aja kan itu bisa dapat 2 gol dia. Kalau nggak ada offset dia bisa dapat 2 gol gitu loh. Ya Turam sekali lagi mungkin Turam ini lebih ke dia buang peluang ya, kan ada satu peluang tuh yang di di blok di blok pemain atau kena kiper ya yang Blok peluang. pemain sama kena kiper. Nah, mungkin di situ jadi penilaian yang sayang lu punya peluang kenapa nggak gol? Karena peluang terbuka loh, dia nggak dijagain sebenarnya. Cuman nggak jadi gol gitu loh. Gua rasa itu juga menjadi penilaian penilaian ya dari emang statistik pengaruh. ini. Cuman kan dia nilainya tipis untuk rating 7. Selebihnya Turam masih oke aja sih. Cuman yang bagian situ aja sayang dia nggak bisa klinis gitu loh. Gitulah kira-kira. Ya namanya itu ya pasti ada penilaian segala sesuatu tuh bisa ada ukurannya ya teman-teman Yoi. Juventus ini itu kan ukuran dari pertandingan kemarin ya salah itu ya tapi kalau misalnya ngelihat lagi nih mas gimana pola pertandingan yang kemarin pasti kan ada pemain-pemain yang jadi sorotan ya kan jadi man of the match banyak sih yang jadi ngomongin tentang David itu ya Jonathan David yang akhirnya bisa cetak gol buat Lille gimana kalau dia tuh ternyata punya peran yang penting bahkan pelatihnya itu Bruno Genesio ya bacanya dia juga ngasih pujian khusus untuk David ini dan kalau di sisi lain di Juventus kita bisa ngelihat ada Vlahovic ya yang akhirnya bisa mencetak gol itu agak salut sih sebenarnya sama Hmm. performanya Vlahovic ya akhirnya nih gitu mikirnya ya tapi nggak tahu nih teman-teman Juventus ini gimana dan narasumber juga gimana menurut narasumber siapa sih yang bisa dikategorikan tuh sebagai man of the match dalam pertandingan ini dan kenapa dia disebut layak untuk sebagai man of the match kita mulai dari Mas Jeki dulu deh. Oke, kalau gua ngikutin angka yang paling tinggi di Footmob aja deh. Gue ngikutin Hmm. Locatelli. Gue setuju aja sama Locatelli karena Locatelli paling banyak menyentuh bola, dia tidak ada capeknya, dia mendistribusikan bola, dia disiplin ya, sangat disiplin antara antara dia membantu serangan, membantu pertahanan, dan kenapa kita bisa sangat menguasai bola sampai 66% dan kita ada 500 passing, ya itu pasti berapa persennya milik Locatelli gitu loh. Jadi gue setuju aja kalau Locatelli adalah man of the match dari Juventus gitu saat ini. Kenapa nggak Conceição atau Yildiz? Karena Yildiz beberapa momen dia banyak kehilangan bola, beberapa momen dia bisa maksain gitu. Walaupun Yildiz masih mending dibanding Conceição. Bahkan Conceição di beberapa momen dia nggak berani untuk masuk karena aku hilang percaya diri. Baru di momen yang dia bisa bikin penalti dia baru percaya diri. Jadi ya kalau Vlahovic memang agak agak nggak banyak ya peluang ya diciptakan oleh dia. Memang ada shoot yang first time, terus ada yang shoot yang sontekan dari sisi kanan. Jadi gue pikir Locatelli aja deh, nggak apa-apa. Yang jadi man of the match di pertandingan ini karena kita nggak menang, berarti kan kita berhasil menguasai pertandingan dalam sisi lini tengah. Ya gue harus taruh man of the match itu di lini tengah, yaitu Locatelli, Manuel Locatelli. Locatelli. Yoi. Locatelli itu pilihan dari Mas Jeki. Ya, gimana dengan Mas Wahyu? Siapa man of the match-nya nih versi Mas Wahyu dan kenapa harus dia? Saya sih lebih memilih
Cambiaso, Cambiaso. biar beda Kenapa? aja. Dan Ke- seperti yang dikatakan tadi, Cambiaso itu bermain sangat luar biasa, sangat sibuk, naik turun, main dari posisi bek kanan, bek kiri, dan juga ya berhasil ya pokoknya biar beda aja, bukan sebenarnya pengennya Lokata yang benar, tapi biar Oh, beda aja Cambiaso. biar Iya, beda aja iya, ya. iya. Nah, tapi Iya. emang oke juga permainannya. Apalagi nih Mas Wahyu yang dilihat tadi okeannya si Cambiaso semalam. Semalam sih, Rabu dini hari. Selain fighting spiritnya juga nggak gampang lelah sih si Cambiaso ini, benar-benar main luar biasa lah ini. Mungkin ya bakal jadi next bintang masa depan Italia Juventus lah. Iya. Dia gocek satu Hmm, orang loh yang pas counter gimana? attack kita dia gocek satu orang loh. Yang pas dia bawa bola kan, bawa bola Oh dia iya iya gocek iya. satu orang. Wih, keren itu sebenarnya itu dia. Iya, Dia keren ya bawa bola dari sebenarnya. bawah terus dia gocek satu orang, baru habis itu dia passing ke Conceição tuh si Cambiaso tuh. Ya keren juga gitu si Cambiaso ini. Ya cuman Hmm, memang eh, mungkin nggak sebanyak Locatelli karena dia juga ikut bantu pertahanan juga kan. Itu yang bikin eh, apa namanya berbeda gitu sorotannya sama pemain yang lain yang sering dapat bola kan gitu. hmm. Walaupun dibilang agak seksi sibuk ya tadi ya Cambiaso di pertandingan itu. Tapi oke gitu, sibuknya sibuk-sibuk oke ya paham ya teman-teman Juve ini Iya, ya. Sibuknya sibuk-sibuk bukan sibuk kuat nggak gitu. ada jelas gitu ya. Bukan sibuk nggak ada Oh, jendrungannya. bukan sibuk-sibuk gak jelas gitu. Tapi sibuk-sibuk itu berguna banget. Gimana kalau dari teman-teman Juventus ini? Kita juga mau tahu siapa man of the match versi kalian. Boleh dong di komentar dan kasih alasannya kenapa dia sih yang kalian pilih sebagai man of the match. Dan ini sekalian juga nih ada satu hal lagi sih yang penasaran aku bahas. Kalau ngelihat performa kemarin kan ada dua orang yang golin ya, ada Jonathan David sama Vlahovic. Kalau misalnya apple to apple, gimana para narasumber ini membandingkan? Atau sebenarnya Vlahovic itu jauh lebih sebenarnya. Iya, Yang agak unik ini ya. ya siapa dulu mau Oke, jawab? kita Wahyu dulu mulai apa? dari siapa nih? Ya silakan Mas aja Wahyu Sonya dulu pilih. kali ya. Wahyu Mas dulu. Wahyu nih. Kita harus dengerin suara Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Kalau misalnya mau lihat perbandingan antara Jonathan David sama Vlahovic ini ya striker yang ya hampir sama sih menurut saya sih. Oke Sama aja. tipenya. Iya, Mhm. cuman Cuman, beda tekanan aja. Yang satu di klub Juventus yang tekanannya luar biasa dari nonton, dari supporter, dan juga Jonathan David yang bermain di klub Prancis, di klub Prancis, Liga Prancis yang lebih ya lebih di bawah Liga Italia sih. Iya betul. ya ya ya. Tapi kalau dari Dan segi tekanan aja performanya sih. oke ya Mas. Ya, Masih gimana Mas oke Wahyu oke. kalau dari segi performa? Oke. Kalau misalnya dari segi permainan di Liga Champions sih lebih unggulan Jonathan David sih. Karena Jonathan David ini setiap pertandingan selalu Oh iya. mencetak gol untuk Lille. Di musim ini ya. Uh, Iya, musim ini. menarik, menarik, menarik. Itu dari Mas Wahyu, gimana dari Mas Jeki? Katanya lebih unggul Jonathan David. Ya kalau kalau Vlahovic kan sering jadi sasaran tembak kemarahan warga Juventus ini. Pokoknya sedikit-sedikit salah aja Vlahovic. Ah, Ya, oke ya gimana? kan belum salah aja. Ya kenapa menjadi suka sasaran tembak karena dia gajinya gede, karena gajinya gede, terus nilai transfernya gede, ekspektasinya Iya, jadi gede. Ya kayak soalnya misalkan digaji paling gede di kantornya kan jadi sorotan juga soalnya kan. betul, betul. Iya kan Gimana jadi Pak? sorotan juga. Gabut-gabut Ini ya? anak digaji gede emang seberapa jago sih kan gitu. Ya itu hal yang umum lah di dunia kerja manapun gitu loh. Kalau lo udah gaji yang paling gede, lo pasti akan jadi sorotan di sana gitu loh. Seberapa bagusnya lu gitu loh. Nah tapi kalau head to head segala macam ya, ya memang pengalaman dan jam terbang tentu lebih tinggi Vlahovic ya karena dia bermain di Juventus seperti yang Bro Hayu bilang tadi tekanannya berbeda. Itu yang paling penting. Kecuali kalau David sekarang lagi main di Arsenal atau main di Liverpool atau main di Munchen atau main di Madrid.
ya mungkin itu bisa menjadi perbedaan. Tapi karena si Vlahovic udah di Juventus, yang tekanannya lebih tinggi, yang harapannya lebih tinggi, sedangkan dia di Lille yang mungkin tekanannya di bawah Juventus, ya tentu akan sulit mengatakan David lebih baik misalkan dibanding Vlahovic kalau dari sisi mentalitas. Nah, kalau dari sisi skill, ya punya karakter yang berbeda ya. Kalau Vlahovic Hmm. mungkin lebih ke shoot dan powernya, kalau dia punya kesempatan shoot dan shoot itu powernya bagus. Dan sedangkan David ini dari tandingan tadi malam dia speednya bagus ya. Vlahovic speednya agak kurang, tapi David speednya bagus. Itu ada perbedaan tuh di situlah. Kalau Vlahovic speednya nggak ada, kalau David ada speednya. David juga menjadi incaran Juventus juga. Jadi kalau misalkan dia bermain untuk Juventus, ya berarti striker kita speednya lagi bagus nih. Dan Betul. gue pikir ya tentu semua orang yang belum main di Juventus dan akan datang Juventus, ya itu akan teruji lagi. Sama nggak bagusnya, atau malah flop atau apa kan itu harus diuji lagi ya. Tapi kalau mengacu sama apa yang udah terjadi di Lille, Jonathan David, jadi sudah bagus. Nanti tinggal dibuktikan kalau dia ke klub yang lebih di atas Lille, sama nggak bagusnya. Benar. Kecuali Vlahovic sama Harry Kane. Harry Kane udah terbukti main di klub besar dia tetap gacor. Berarti dia bagus gitu. Itu dia Jadi kalau kan. ini gue tentu pasti akan pilih Vlahovic karena main di klub yang lebih besar daripada uh, David. David. Berarti Mas Jeki oke juga nih ya kalau misalnya David nanti diincar sama Juve. Ya justru gue pengennya Vlahovic jangan pergi ya kalaupun di luar diincar sama Juventus. Jadi ada dua striker yang karakternya agak sedikit berbeda. Yang satu bermain secara kekuatan, secara speed, kalau yang satu bermain secara posisi. Gitu. Vlahovic lebih cari-cari posisi kosong, David lebih berani untuk kita kasih. Jadi kalau misalkan kita main counter attack, tinggal taruh aja David gitu. Kalau main possession sejauh ini Vlahovic masih oke lah. Intinya buat nambahin ya. Tapi kalau Iya, dari Mas Wahyu gimana nih? Tuh, kalau Mas Jeki bilangnya boleh aja, tapi buat nambahin aja. Kalau dari Mas Wahyu gimana? Setuju nggak sih kalau misalnya berandai-andai ya, Juve nih akhirnya iya. ngambil David jadi striker buat Juventus. Jadi striker buat penyaing Vlahovic di Juventus. Jadi Saul itu mendapat saingan lah dari Jonathan David. Jadi bisa terganti ya, bisa swap. Ini masih tepat kalau ketinggalan bisa masukin Jonathan David. Kalau misalnya ingin menambah gol juga tetap pembatalan Vlahovic. Tetap ya, Vlahovic-nya jangan Iya, karena dilupakan kan ya. isunya kan kalau Vlahovicnya cabut baru bisa ada striker lagi, bukan malah pelapis gitu. Kalau enak kan Orang pelapis mahal ya. ya, mahal, mahal. Ingat teman-teman, mahal. Masa berdua. Iya, iya, iya. Satu udah penting. Tapi itu dia kalau dari pendapat narasumber kita, kalaupun ada yang baru masuk, ya Vlahovic-nya tetap ditahan dulu lah, jangan langsung dicau-cau gitu aja. Kecuali emang ada reason ya, kalau emang bener bisa digantikan, gitu. Sampai ada alasannya seperti itu. Karena kan pemain emang harus terus di rolling biar dapat yang paling bagusnya. Iya, biar bisa istirahat juga di rotasi kan. Mm-mm. Yep. Itu dia dari narasumber kita. Gimana dari teman-teman Juventus ini? Melihat pertandingan yang kemarin, terus juga melihat performanya Jonathan David, melihat tentang Vlahovic. Apa sih yang ada di pikiran kalian ngelihat performa mereka? Atau ada mungkin yang ingin diutarakan ya di sini? Kalian bisa komentar. Pembahasan apa sih yang paling menarik dari obrolan kita tadi? Dan apa lagi yang ingin kalian tahu? Mungkin ya, boleh aja saran di sini, kasih aja komentar kalian dari narasumber kita akan baca dan juga host Vincent Renis juga pastinya akan baca gimana pendapat kalian. Dan jangan lupa juga untuk gabung di membership kita, ada Suara Juventini. Di situ kita akan bahas sih apa aja yang update terbaru dengan lebih cepat. Jadi kayak Twitter cepat banget gitu. Nyebut merek. Iya, iya, iya. Salah nyebut merek ya. Dan pastinya di situ ada Mas Jeki, ada Mas Wahyu, dan teman-teman Sip. Juventini yang gabung di sana Yuk, bisa join. kayak gini, Biar bareng kita sama bisa kita ngobrol ngobrol. ya. Ngobrol langsung di Venserenyo. So, terima kasih banyak nih untuk narasumber kita, Mas Jeki dan juga Thank Mas you, Sonya. Wahyu. Thank you banget. Udah mau Terima kasih, ikut terima kasih. Sudah mau Oke, undang. Mas Wahyu. memeriahkan. Cuma memeriahkan. Sering-sering ya, Langkah Mas dari Wahyu. mereka. Kenapa? Sering-sering. Ya, amin, amin. Ya. Ya, Terima kasih, bro, terima kasih. Bro Wahyu untuk first time nih ngobrol Ya, di first Suara time. Juventus ini.
Dan kita tunggu juga sih teman-teman Juventini lainnya juga yang akan siaran bareng sama kita di Vincere News. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ikutin terus ya suara Juventini dan Vincere News pastinya. Oke, Vino Alvine. Forza Juve. Juve. Mantap.